wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam curahan nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Salawat tercurah salam senantiasa terlimpah ruah kehariban kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak termasuk umat-umat beliau yang berhak mendapatkan syafaatul uzmah pada saatnya, diampuni dosa-dosa kita, diterima segala amal baik kita, dan pada akhirnya semua kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah, diperkumpulkan bersama keluarga, sahabat, guru-guru kita, wabil khusus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara dari banyak amalan-amalan yang tentunya bermanfaat untuk kita dan juga orang lain, bahkan menjadi sebuah adab dan kita pun senang sekali mendapatkan hal tersebut, adalah ketika kita mendoakan orang lain atau kita pun didoakan oleh orang lain. Bahkan salah satu amalan tidak hanya berlaku untuk yang hidup saja, yang hidup pun bisa memberikan kebaikan terhadap mereka yang meninggal dunia. Salah satunya adalah doa. Baik doa ini bersifat istinya adalah istighfar, doa mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau doa bi khair, artinya doa secara umum yang berisikan kebaikan. Bukankah di saat kita mendengar ada saudara kita yang wafat, meninggal dunia, lalu kita katakan semoga Allah mengampuni dosa-dosanya, menerima segala amal baiknya, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an pun menyinggung hal demikian. Dapat kita sering mendengarkan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Duhai Allah, ampunlah dosa-dosa kami dan orang-orang sebelum kami dalam kondisi mereka beriman. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bahkan ada makhluk Allah, malaikat-malaikat Allah yang bertugas atau ditugaskan secara khusus untuk mengaminkan atau mendoakan daripada hamba Allah Subhanahu wa taala. Alangkah luar biasanya ketika kita didoakan oleh saudara kita, senangnya luar biasa, apalagi doa kita diaminkan atau didoakan oleh makhluk Allah yang luar biasa, yang senantiasa taat kepada Allah, tidak pernah membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan apa, perbuatan apa yang kira-kira dapat mengantarkan kita ini mendapatkan doa daripada para malaikat tersebut, atau doa kita diaminkan oleh para malaikat Allah tersebut? Maka tentunya di antara banyak amalan agar kita mendapatkan atau kiat kita mendapatkan meraih daripada doa kita diaminkan oleh para malaikat atau kita didoakan oleh para malaikat tersebut, maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di berbagai macam momen.
baik itu di dalam solat ataupun di luar solat. Bahkan ketika solawat ini menjadi amalan bagi kita, mengisi waktu-waktu luang kita isi dengan bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dalam hadis Rasulullah riwayat daripada Abdullah bin Amr yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari disebutkan, man shalla ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salatan, ya, barang siapa atau siapapun yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu salawat saja, sallallahu alaihi wa malaikati sab'ina salah, maka Allah dan para malaikatnya akan membalas salawat tersebut dengan 70 kali salawat. Falyakul, ya, oleh karena itu hendaklah seorang hamba untuk mengucapkan salawat tersebut, baik itu sedikit auliaksur ataupun banyak. Maka salah satu doa kita diaminkan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala, atau kita pun didoakan oleh para malaikat Allah adalah dengan membaca salawat. Bahkan ketika kita berdoa, kita awali dengan salawat Nabi. Setelah kita memuji Allah, lalu kita bersalawat kepada Nabi, lalu kita baru minta apa yang kita pintakan daripada doa kita tersebut. Luar biasa, ya. Amalannya mudah, maka insya Allah bisa kita mengamalkannya. Ada lagi amalan yang lain, yang bagaimana agar kita mendapatkan doa daripada malaikat-malaikat Allah. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ibnu Majah daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, maka apa kata Rasulullah, man bata tahiran bata fi syi'arihi malak, siapa yang tidur dalam kondisi berwudu suci, maka ada satu malak khusus yang ditugaskan menjaganya, menemaninya. Falam yastaikid, tidaklah ia bangun illa qalal malak, kecuali petugas malaikat yang Allah tugaskan tadi untuk menemaninya, menjaganya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa malaikat tadi? Allahumma ghfir li abdika fulan fa innahu bata tahiran. Duhai Allah, ampunilah hambamu ini karena sesungguhnya hambamu ini tidur dalam kondisi keadaan suci. Amalan yang mudah mengamalkannya. Maka alangkah mudahnya, alangkah ruginya kita ketika sebelum tidur kita bisa berwudu, namun kita tak mau berwudu. Kenapa? Betapa luar biasanya ketika kita bangun tidur, ketika kita tidur, ada satu malaikat Allah yang bertugas untuk apa? Mendoakan. Allahumma ghfir li abdika fulan, duhai Allah, ampuni hambamu ini ya Allah. Luar biasa, ya. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alangkah susahnya Ustaz ngapo kaget batal, ya. Maka kalimatnya man bata tahiran, mengawali tidurnya dengan berwudu. Dia mau tidur, mulailah dengan catatan dia sudah mau tidur. Tidur ketika berbaring tertidur, otomatis tidur tadi batal. Nah kau batal, balik lagi, nak tidur gitu. Kapan lagi nak tidur, nyaman begitu. Atau mohon maaf, bagi kita yang berpemahaman bahwa bersentuhan suami istri langsung tanpa alas adalah membatalkan, ya. Ketika kita tidur di samping pasangan kita, Ustadz Kusairi tidur di samping pasangannya, kan begitu, ya. Baru nak tidur tersentuh, batal. Ya Allah, wudhu lagi. Tak tidur beliau. Atau tak mungkin juga beliau bilang, ya sudah, mah malam ini papa tidur di luar be. Ngapo? Biar pacak berwuduknya tak batal. Tidak begitu. Artinya, maka kalimatnya man bata tahiran, siapa yang nak tidur tadi segera berwuduk, tidurlah. Apapun yang terjadi batalkah di saat dia tidur tadi, selesai. Intinya dia sudah memulai dengan berwuduk. Cuma kalau dia sudah jaga wudhu, sudah berwudhu, masih ngobrol, nonton TV dan sebagainya, batal, ya wudhu lagi, ya. Ini yang dimaksud adalah dia memulainya berwudhu lalu dia tidur. Ustaz, bagaimana jika kami tadi dari Isya tidak batal-batal, langsung tidur, aman. Artinya dia dalam kondisi sudah
bersuci dalam kondisi sudah berwudu. Baik ini suci kita daripada hadas, termasuk juga menyucikan diri daripada khabas tadi, daripada najis tadi dan sebagainya. Itu saudaraku dimuliakan Allah. Yang berikutnya adalah amalan yang dapat menghantarkan atau meraih daripada doanya daripada malaikat Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang yang menunggu, menyiapkan dirinya sebelum waktu sholat datang, dia sudah menyiapkan dirinya untuk sholat. Ada menunggu selesai sholat, masuk sholat berikutnya. Ada yang menunggu sebelum datangnya waktu sholat, dia sudah standby sampai datangnya waktu sholat. Ada dua hadis. Ya, ada yang menunggu sebelum sholat nih, sudah standby, nunggu siap dalam kondisi berwudu sampai datangnya waktu sholat. Subuh hari ini ada yang 3:30 sudah standby, sudah siap. Ada yang jam 4, ada yang 15 menit sebelum datangnya waktu subuh, dia sudah standby. Itu namanya menunggu datangnya waktu sholat. Ada juga nanti selesai sholat nunggu sampai masuk sholat berikutnya. Ya, maka hadis yang pertama yang kita jelaskan apa? Yaitu manusia yang didoakan oleh malaikat Allah adalah orang yang duduk menunggu masuknya waktu sholat. Menunggu ini tidak mesti harus duduk. Ustadz tidak baca kami duduk, kami tegak. Ya, artinya menunggunya itu, mempersiapkan dirinya itu datangnya waktu sholat. Kenapa? Karena ada wong itu kapan lah azan baru dia berwudu. Kadang lah azan juga masih juga belum siap. La rakaat pertama masih belum datang. La rakaat terakhir tasyahud akhir baru nak wudu. Uang lah sudah salam baru dia dah datang. Apalagi Jumat. Ya, khatib lah nyampe ke belum datang. Khatib lah khutbah kedua belum datang juga. Nah, khatib lah mulai qomat tadi, ala qomat tadi baru berlari-lari. Ya, nak bercepat tadi. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa hadisnya? Ahadukum maqa'ada yantadhiru shalah min salat malam yuhdits. Tidaklah seorang di antara kalian yang duduk menunggu datangnya waktu salat, ya, selama dia duduk tadi dan dia menunggu tadi dalam keadaan suci, sudah berwudu, standby ingin melakukan salat, tada'ulahul malaika. Menarik sekali, lapasnya menggunakan malaika, para malaikat. Ketika yang tadi man bata ta'iran, lapasnya menggunakan malak, satu malaikat. Artinya apa? Malaikat satu-satu ditugaskan untuk menemani orang yang tidur dalam kondisi suci. Kalau yang ini malaika, para malaikat, artinya yang mendoakannya tidak satu atau dua malaikat, tapi banyak malaikat. Maka bentuknya jamak, malaika. Kan satu malaikat malakun, dua malaikat malakani, banyak malaikat malaika. Cuma kan di kita sudah menjadi malaikat itu, jadi bahasa kita adalah satu malaikat. Banyak malaikat, para malaikat. Ya, kalau kita ke bahasa Arabnya malak Jibril, malak Israfil, malak Israel. Ya, kenapa? Satu tadi. Ya. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, tada'ulahul malaika, maka hamba Allah yang sudah siap standby menunggu datangnya waktu sholat tadi, apa? Selama dia sudah dalam kondisi berwudu, wudunya tidak batal, tada'ulahul malaika. Malaikat mendoakan kebaikan untuk hamba Allah tadi. Apa isi doa malaikat? Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni dia. Ya Allah, rahmati dia. Ya Allah, ampuni dia. Ya Allah, rahmati dia. Berapa lama? Malam yuhdits. Terus malaikat tadi berdoa sampai hamba Allah ini wudunya tidak batal. Ketika wudunya batal, wudu lagi. Ketika wudunya batal, wudu lagi. Kenapa? Karena untuk mendapatkan doa daripada para malaikat tadi, orang yang menunggu datangnya waktu sholat malam yuhdits, selama wudunya tidak batal. Luar biasa. Nunggu kita duduk, tidak mesti di masjid, ya kan? Tidak mesti di masjid. Makanya kan afdalu sholatul mar'i fi baiti ilal maktubah,
Ada hamba Allah yang rumahnya dekat dengan masjid, dia sholat qobliyahnya di rumah. Katakan qobliyah subuhnya di rumah, otomatis dia sudah standby sebelum datangnya waktu azan. Dia sudah standby. Mungkin dia sholat sunnah duduk di atas sajadahnya, atau duduk tadi di ruang menunggu, sedang berwudu, datangnya waktu sholat, maka itu namanya kategori menunggu. Yang di kantor mungkin jam sekian baru keluar, lah terdengar suara orang ngaji. Biasanya sebelum datangnya waktu sholat ada tahrim dan sebagainya. Inilah tidak waktu sholat. Berwuduk dia di kantornya tadi, menunggu dia sambil di kantornya tadi, terdengar azan, bergegas dia mendatangi masjid. Maka itu kategori menunggu. Apalagi menunggunya di dalam masjid, luar biasa. Ada keutamaan-keutamaan tersendiri. Maka jangan remehkan ketika kita menunggu datangnya waktu sholat. Dengan kondisi kita sudah berwudu, maka mulai kita dawamkan paling tidak 10 menit atau 15 menit sebelum datangnya azan, kita sudah berwudu, menyiapkan diri, standby untuk melakukan sholat berjamaah. Luar biasa. Kenapa? Ada keutamaan tersendiri. Kenapa? Didoakan oleh para malaikat Allah, Allahumma ghfir lahu warhamhu. Luar biasa. Ya, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu istighfar kita didoakan oleh malaikat dengan amalan-amalan yang dapat kita lakukan. Ya. Ada lagi saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya yang saya sebutkan tadi. Manusia hamba Allah yang didoakan oleh malaikat adalah orang yang berdiam diri di tempat sholatnya, selesai dia sholat sampai datang waktu sholat berikutnya. Sudah sholat subuh, tidak balik lagi, nunggu sampai datangnya waktu zuhur, panjang. Sudah zuhur, nunggu datangnya waktu asar. Sudah asar, duduk lagi nunggu sampai datangnya waktu maghrib. Setelah selesai maghrib, menunggu sampai datangnya waktu isya. Nah mungkin yang ini yang bisa, yang tidak juga lama waktunya, dari maghrib ke isya. Dari sudah isya ke subuh, panjang. Ya Allah, panjangnya nunggu. Tapi tidak menutup kemungkinan ada saja hamba Allah yang bisa melakukan itu. Ya kan? Nunggu di masjid, ya iktikaf dan sebagainya sampai datangnya waktu subuh. Ya, dia duduk tertidur dan sebagainya, tidak menutup kemungkinan. Dari sudah zuhur menunggu ke asar, tidak menutup kemungkinan ada hamba Allah, walaupun mungkin berat bagi kita, namun paling tidak dari maghrib ke isya waktunya yang pendek tapi luar biasa. Maka saudaraku dimuliakan Allah, kalau hadis yang pertama tadi standby menunggu datangnya waktu sholat, kalau tidak selesai sholat berdiam diri menunggu datangnya waktu sholat berikutnya. Maka dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kalau hadis yang pertama tadi riwayat Imam Muslim, yang ini adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Kata Abu Abdurrahman, ia berkata, Sami'tu Ali bin Abi Thalib, ya, aku pernah mendengar Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Apa kata Sayyidina Ali bin Thalib? Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza jalasa fi musallahu ba'da shalah, ada seorang hamba yang menunggu standby di tempat setelah dia sholat, ya, kemudian sampai waktu sholat berikutnya, sholat alaihil malaika, maka para malaikat Allah, bukan malakani tapi malaikat, maka para malaikat bersolawat kepadanya, wa sholatuhum alaihi, dan bentuknya solawatnya para malaikat kepada hamba Allah yang menunggu datangnya waktu sholat, selesai sholat, apa isinya? Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni dia, ya Allah, rahmati dia. Keutamaan yang kedua, mereka yang menunggu datangnya waktu sholat, selesai sholat sampai sholat berikutnya, maka selama dia menunggu dihitung mendapatkan pahala sholat malam yuhdits, selama wuduknya belum batal. Kita sudah maghrib nih, sholat, duduk. Tapi jangan dibayangkan begini, tadi Ustadz akulah duduk di sini, hadisnya tadi kan siapa sudah sholat di tempatnya nunggu, berarti aku tidak pacak bergerak. Bukan begitu, ya.
di sini, pindah ke sana, ke pojok dan sebagainya. Intinya dia di tempat dia sholat tadi, nunggu dalam kondisi berwudu karena sudah maghrib sampai ke isya. Maka selama dia menunggu tadi, satu doa, mendapatkan doa tadi, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Yang kedua, selama dia menunggu malam yuhdits, selama wudunya tidak batal, maka selama itu dia dicatat mendapatkan pahala sholat. Bukan sholat, mendapatkan pahala sholat. Itu keutamaannya. Maka kalau kita nunggunya setengah jam, selama setengah jam kita mendapatkan pahala sholat. Dan selama setengah jam itu juga kita mendapatkan doa ampunan rahmat daripada para malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah berikan kesempatan kepada kita bisa menunggu, kenapa tidak? Maka ketika ada majelis dari maghrib ke isya, majelisnya dapat, nunggunya dapat, pahala sholatnya dapat, selama wudunya tidak batal. Luar biasa. 3 yang dapat kita lakukan. Ya, itu diantara bekal yang dapat kita banggakan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, amalan apa lagi? Ada lagi amalan yang lain. Kalau tadi tidur dalam kondisi berwudu, kemudian juga tadi kita menunggu datangnya waktu sholat, atau tadi amalan yang ketiga tadi selesai sholat menunggu sampai masuk sholat yang berikutnya. Saya bilang tadi insya Allah yang mudah mengamalkannya dari maghrib ke isya. Ya, cuma yang lain tadi dari isya ke subuh, dari isya ke subuh panjang. Dari subuh ke zuhur mungkin nak begawi, ya. Dari zuhur ke asar waktunya makan istirahat dan sebagainya. Dari asar ke maghrib sudah asar tadi nak main bol, kan begitu. Nunggu dan sebagainya. Paling tidak dari maghrib ke isya. Insya Allah bisa kita mengamalkan itu. Ustadz maghrib isya itu jadwal makan sudah. Jadwal makan belum katanya tadi ya. Taib. Saudaraku dimuliakan Allah. Apalagi amalan yang berikutnya? Maka amalan yang berikutnya manusia atau hamba Allah yang didoakan oleh malaikat Allah adalah orang-orang yang berada di saf terdepan ketika dia sholat berjamaah. Makanya saf pertama, saf kedua, saf ketiga punya nilai tersendiri. Ustadz kalau datang duluan lain. Wong datang duluan belum tentu ngisi saf depan. Banyak datang duluan itu. Datang duluan, duduk di sana, bakal komat masih belum dia. Allahu Akbar masih duduk, nunggu dulu, ngejo dulu. Jangan sampai di depan, biarlah wong lain di depan. Ada yang begitu. Adonian memang kondisinya tak pacak. Cepat tegak ngapa? Usia. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Kondisi tadi, ya. Berjalan lagi agak berat tadi, tapi bersyukur kita. Beliau masih semangat beribadah berjamaah tadi. Apa kata Allah dalam hadis Rasulullah Imam Abi Daud? Rasul bersabda apa? Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa yusalluna ala sufufil awal, yaitu berselawat kepada orang-orang yang berada di saf terdepan. Luar biasa keutamaannya. Maka dalam hadis yang lain, lau ta'lamu ma fin nida wa safil awal, andai kata hamba-hamba Allah ini mengetahui keutamaan azan dan saf terdepan, ya, lalu mereka akan berebut mengisi saf terdepan. Andai kata mereka tidak bisa mendapatkan, lalu ada dikoncang untuk mendapatkan saf terdepan, otomatis mereka pengen dikoncang namanya agar bisa mendapatkan saf terdepan. Luar biasa. Maka saf terdepan tadi salah satunya keutamaannya mendapatkan doa daripada para malaikat Allah tadi. Ya, itu saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi melalui saf terdepan. Ada juga saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Yaitu dalam hadis yang lain juga disebutkan innallaha, kalau tadi riwayat Imam Abi Daud, ini riwayat Imam Ibnu Majah. Apa bunyinya? Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusalluna 'alal ladzi yasiluna as-sufu, Allah akan senantiasa dan para malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang nyambung saf. Kemudian apa? Yang berikutnya adalah
Wa man saddal furja rafa'allahu bihi darajah. Siapa yang galak nutup celah, ya, mengisi sop yang kosong tadi, Allah angkat derajatnya. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, betul, tugas imam itu menyuruh atau merapatkan sop yang belum terisi dipintanya untuk diisi. Maka dalam sebuah hadis bahwa la yabda'us shalat, Rasul itu tidak memulai sholatnya sebelum sopnya sempurna, kan begitu. Maka beliau kadang-kala melihat, apa kata beliau, sawu sufufakum, mohon luruskan sop, rapatkan, ya kan. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, ada yang kosong kita segera tutup, itu namanya menyambung sop, ya. Atau tadi ada yang batal, segera ditutupnya. Kemudian ada yang masih memungkinkan untuk masuk uang, dia masuk, itu namanya nutup celah. Jangan mentang-mentang tugas imam, biarlah tugas imam, kita tidak usah melok-melok. Enggak. Kategori juga menyambung adalah orang yang ngajak. Pak, tolong Pak, kosong, isi dulu. Pak, tolong Pak, maju Pak, masih kosong Pak, isi. Itu namanya juga menyambungkan, menutup celah. Kenapa? Mandalla ala khairin falu ajrun. Siapa yang mengajak kepada kebaikan, menunjukkan kebaikan, maka baginya pahala, tanpa mengurangi pahala orang yang melakukan sedikit pun. Maka jangan segan, jangan takut-takut. Kosong, Pak, tolong Pak, isi Pak, masih kosong Pak, tolong Pak, pun di depan dulu Pak, nggak mau, yang ujung masih belum kosong. Luar biasa. Nah, kita ngajak itu jangan disepelekan. Kita ngajak pun itu tetap mendapatkan keutamaan tadi. Itu saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memang kita tidak pungkiri kadangkala, ya, berat ke depan tadi ada. Pak, maju, lajulah Pak, lajulah Pak, lajulah Pak, lajulah Pak. Jangan di depan, kaget tak paca. Betul kata Rasul, ij'alu warail imam ulin nuha. Oh, kama qala, letakkan yang di belakang imam ulin nuha, yang ngerti. Imamnya batal, ngerti cara nganti kenyo. Kan begitu. Siapa tahu imamnya istikhlaf. Apa istikhlaf itu? Imamnya sudah habis suaranya. Ustadz Kusairi, karena banyak ngaji dan sebagainya tadi, sehari berapa 30 juz umpamanya, ya, habis suaranya. Waktu beliau sholat tadi, imam habis suaranya. Batalkannya, tidak usah istikhlaf. Bagaimana istikhlafnya? Beliau nanti begini. Istikhlaf. Beliau minggir, maju yang di belakang, gantikan beliau. Lalu kaget kan? Yang tadi imam tadi mundur, yang di belakang tadi menggantikannya tanpa harus membatalkan. Itu namanya istikhlaf. Saya imam, habis suara, tak kuat lagi, jangan dipaksa karena habis suaranya, rusak justru. Sudah, languap begitu suruh ngulang, alhamdulillahirabbil alamin. Enggak, nguapkan dulu baru baca. Tak kuat lagi, beliau akan minggir, maju yang di belakang. Saya ini maju, baru beliau menempati posisi yang belakang tadi, lanjutkan sholatnya, ya. Itu tadi, maka namanya istikhlaf, ya. Ada menggantikan imam yang batal, ada menggantikan imam yang sudah tidak sanggup lagi karena kondisinya. Cuma jangan dipanggil, oi maju, batal. Cuma kan dia khawatirkan kalau beliau begini, yang belakang tidak maju-maju, beliau mundur pula, beliau mundur pula, kan itu nanti yang terjadi kalau tidak ngerti tadi. Makanya kata Rasul, ij'alu ulil, jadikan yang di belakang imam tadi ulin nuha. Apa ulin nuha? Yang ngerti, andai kata imamnya nanti ada sesuatu yang bermasalah, dia bisa menggantikan posisi imam. Itu saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian juga saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita ngisi bisa di sop terdepan, kenapa tidak? Cuma kalau ada kosong di depan, yang ngomong, Pak, isi dah, aku kosong. Ini datang terakhir, nyengok depan tadi, nyerobot tadi, ngomong idak, nijak sejadah pula. Udah ini,
Dikata ke budak jenggotnya banyak. Ini nyerobot baik, ya kan? Itu saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Etika, adab dan sebagainya, ya. Maka ketika ada anak kecil cuma sudah ngerti, duduk di depan, dipinggirkan oleh sahabat. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Ya. Apa kata Rasul? Man sabaqa ilaihi fa huwa ahqqu minhu. Hei, siapa yang dia sudah datang duluan, dia lebih berhak. Biarkan. Etika tadi, ya. Ada caranya bagaimana biar kita hablum minallahnya bagus, hablum minannas juga bagus tadi. Itu saudaraku dimuliakan Allah, berlomba-lomba kita kalau bisa ngisi sop terdepan, kenapa tidak? Luar biasa. Itu keutamanya tadi. Ya, ada menutup celah tadi, ya. Cuma memang kadangkala celahnya kosong, kita bersunuzon, bukan dia udah galak ngisi, mungkin dia belum tahu. Kosong ini batal berlari. Yang belakang tadi, yang samping ngandal ke yang belakang biar maju. Yang belakang tadi ngandal ke biar yang depan geser. Saling tunggu. Walaupun tugas yang di belakang yang maju. Nutup kan? Yang belakang yang maju. Cuma saling tunggu. Akhirnya apa? Sampai selesai. Yang belakang tidak nutup, yang di depan tidak nyamping tadi. Ujungnya kosong tadi, ya. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah namanya membuka celah. Bahkan kata Rasul tadi, waman saddal furja rafa'allahu biha daraja. Yang galak nutup celah tadi, niscaya Allah angkat derajatnya. Itu saya bilang tadi, jangan dikuasakan dengan imamnya. Walaupun kata saya tadi, kadangkala tidak sedikit juga imam tadi, ya, belum lama makmumnya lah siap, lah Allahu Akbar, rapat lurus, makmumnya belum datang, makmumnya masih tadi, cara makmum legend tadi kan, tegaklah di Allahu Akbar, wa asyhadu la ilaha illallah, jalan agak gemetar pula, belum lah nyampe, Allahu Akbar, ya kan belum. Sopnya belum sempurna, celah masih banyak. Walaupun ada juga makmum yang ngeyel, lah disuruh masih tidak galak juga, ya sudah. Atau tadi imam dikatai oleh makmum, siap-siap alangkah cerodian imam ini, tiap nak sholat nyuruh kami rapat lah Tuhan, lo kami tidak usah lagi disuruh. Ada juga manusia tadi, ya selesai, bismillah, ya kan. Cara kita menyikapi uang banyak tadi, ya. Maka itulah hikmahnya tadi, ya. Kita introspeksi dulu, mungkin caraku yang belum bagus atau bagaimana, insya Allah sama-sama baik tadi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara amalan yang berikutnya yang dapat kita lakukan dari banyak amalan tersebut adalah agar kita mendapatkan doa daripada para malaikat Allah Subhanahu wa taala, berusaha kita aminnya berbarengan dengan aminnya imam. Kalau imamnya mengucapkan amin. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, idza ammanal imam fa aminu. Kalau imam tadi mengucapkan maka kamu juga ikut amin. Kemudian fa innal malaikatu aminu paman wafaqa ta'minal malaika. Karena sesungguhnya para malaikat pun akan mengaminkan orang-orang yang aminnya tadi berbarengan dengan aminnya malaikat. Ketika aminnya tadi berbarengan dengan aminnya para malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, maka niscaya dosa-dosa yang pernah kamu lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana SOP-nya agar mendapatkan aminnya malaikat dan diampuni dosa-dosa kita? Maka berbarengan dengan aminnya imam. Kalau imamnya mengucapkan amin. Contoh, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin kata imam, baru kita ya, tidak mendahului imam, tidak juga menyelesaikan imam. Cuma kebanyakan kita ini nului imam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Uji makmumnya tadi. Imam melula dapat dosa, dapat sunnah aminnya, tapi tidak mendapatkan keutamaan aminnya tadi. Kenapa? Karena tidak ikut aturan. Apa aturannya? Kalau imamnya baru kamu
Ketika kamu A dengan iman berbarengan, maka berbarengan dengan aminnya malaikat. Ketika itu terjadi, ghufir lahu ma taqaddama min dzanbi. Niscaya dosa-dosa yang pernah kamu lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari berbagai banyak amalan, begitu banyak, tidak hanya ini saja, maka paling tidak ya kita dapat mendapatkan doa daripada para malaikat, atau doa kita diaminkan malaikat tadi. Kita berusaha tidur dalam kondisi suci. Kita berusaha menunggu datangnya waktu sholat dengan standby sudah siap berwudu. Kemudian kita selesai sholat, kalau bisa ada waktu kita menunggu datang waktu sholat yang berikutnya, kita membanyak berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga tadi kita menutup celah ya, menyambung sop-sop ya. Kemudian juga berusaha kita amin kita berbarengan dengan aminnya imam tadi, maka insya Allah dari amalan-amalan ini kita mendapatkan keutamaan-keutamaan yang kita sebutkan tadi. Wallahu a'lam. Silakan jika ada pertanyaan dulu, baca dijawab, kapan tidak baca sudah. Ada? Ya, ini siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kalau tadi kan kalau di sab depan itu adalah keutamaan. Ya. Tapi kalau sab depan bae tidak cukup. Ya. Tidak penuh maksudnya. Ya. Apakah yang ke depan itu, yang di sab depan itu karena keadaan atau ada niat, memang ke depan niat yang dapat ya aminan daripada malaikat tadi? Terima kasih. Ya. Itu dulu Pak. Maksudnya tadi sab depan tadi memang tidak penuh atau masih bisa diisi? Cuman ado itunya sab depan bae tidak penuh. Jadi terpaksa wong ke depan. Ya. Bukan karena niat awal. Terima kasih. Ya, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu saya bilang tadi, yang pertama orang sudah berazam saja itu sudah dihitung. Ya kan? Ada orang berazam, datang dia dari rumah pengen cepet-cepet. Untuk apa? Mendapatkan sop terdepan. Ternyata nyampe di masjid tidak dapat karena penuh. Maka azam dia, niat dia tadi, kesungguhan dia tadi itu sudah dihitung. Maka kalimatnya supupil awal, sop terdepan. Tidak hanya sop depan tapi sop terdepan, gitu ya. Kemudian yang kedua tadi, ternyata tidak penuh sop tadi kan, dia baru datang tadi, lalu akhirnya dia tadi terpaksa aja kamu tadi terpaksa. Biasanya di belakang dari awal tadi, nah kau kate uang. Akhirnya dia ngisi terdepan, makanya dia ngisi sop terdepan tadi itu pun tetap mendapatkan keutamaannya. Tapi apakah nilainya sama Ustadz? Yang terpaksa dengan yang ikhlas pasti berbeda. Bagaimana kualitas perbedaannya hanya Allah yang mengetahuinya tadi. Tapi kalau secara aturannya, syariatnya tadi, dia sudah ngisi sop terdepan, itu tetap dapat keutamaannya. Tapi apakah sama yang ikhlas dia niat tanpa keterpaksaan dengan yang dia tadi dengan keterpaksaan? Pasti ada nilai tersendiri yang hanya Allah yang mengetahuinya tadi. Begitu je, wallahu alam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz katakan yang terakhir mengaminkan imam. Ya. Ini kadang-kadang kita menemukan iman yang aminnya ada kedengaran. Iya. Nah itu bagaimana Ustaz? Karena enggak ada kedengaran. Terima kasih. Ya. Ya. Tapi Ustaz ada aminnya tidak kedengaran kan begitu. Makanya saya bilang idza amanal imam. Nah, kategori amanah imam itu bisa kita dengar langsung atau kita juga nih makmum yang ada di depan kita mengucapkan amin, ya kan? Itu kategori namanya aminnya imam tadi. Maka kita mengetahuinya. Ya maksudnya begini, imam itu kan kualitas suaranya beda-beda. Ustaz Kusairi suaranya besar,
Ada imam yang memang suaranya kecil, amin, sehingga yang belakang yang dengar. Nah, makmum yang di belakang tadi mengucapkan amin didengar oleh yang lain, maka yang lain tadi ikut amin tadi. Maka bahkan kan ada namanya nanti mubaligh. Apa mubaligh tadi? Ketika imam tadi sudah diyakini suaranya tidak terdengar oleh imam makmum di belakang, masjid besar, mati lampu, mikrop, ibu-ibu yang di belakang tadi nunggu, sudah belum ini sujudnya, imam kecil Allahu Akbar, maka yang di belakang imam tadi Allahu Akbar. Apa tujuannya? Biar makmum yang di belakang tahu, oh imam sudah berpindah rukun tadi. Nah, ketika imamnya tadi tidak mengucapkan aminnya kecil, maka makmum yang di belakang tadi mengucapkan amin tadi, maka kita pun ikut amin tadi. Dia penyambung. Lalu bagaimana? Lah kalau imamnya bisa suaranya agak besar, lalu kenapa kecil? Jadi antara imam dengan makmum sama-sama saling memahami tadi. Begitu tadi. Wallahu a'lam khair. Ada lagi? Siapa tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang banyak terjadi ini Ustadz ya, kalau sejadah yang di masjid musala itu kadang-kadang memang sudah mereka ngikuti itu peta-peta itu. Ya. Dan itu ada lagi yang permasalahan untuk rapat ini. Ada orang yang kecil, sejadahnya besar sekali, jadi akhirnya jadi renggang. Iya. Nah, gimana itu Ustadz? Ya, maka itu betul. Ada sejadah besar, ada sejadah kecil. Maka tolak ukurnya bukan sejadah. Andai kata sejadah menjadi syarat daripada sholat tadi, maka berarti kita mengikuti sejadah-sejadah tadi. Maka tolak ukurnya jadi bukan sejadah besarnya atau sejadah kecilnya, tapi bagaimana kita bisa merapatkan. Makanya sekata Rasul tadi, sawu supu pakum, luluskan sop kalian. Lalu dijelaskan beliau lagi, bagaimana cara meluruskan itu? Al-qadam bil qadam wal katib bil katib. Maka turut cara meluruskan itu kamu lihat tumit kamu. Lurus tak di belakangnya tadi? Lurus. Itu kategori apa namanya? Kemudian wasadul furjah, lihat kalimatnya. Tidak hanya meluruskan tapi juga menutup celah. Apa celah ini? Yang memungkinkan orang masuk di situ. Ya. Cuma kata Rasul walayinu, tapi ingat berikan kelonggaran sehingga orang bisa rukuk. Kalau dia makin ini rukuk lagi tidak baca. Di samping badan besar. Kapan duduk tasyahud akhir kaki badan dia nijak daripada kaki kita. Jadi bukan yang besarnya minta Pak tolong Pak dirapatkan. Ustadz marah kawan ngapa? Sejadahnya ditijak. Ada juga yang itu jadi masalah. Ya kan? Cuma ada usah ribut, Pak kamu mendak galak, sudah belakang bayi, sudah. Ya, artinya kita tetap merapatkan tadi, tutup celah tadi, tolak ukurnya bukan sejadahnya, tapi kita sholatnya tadi, itu aja ya, wallahu alam. Cuma fenomena betul itu, badan sejadah besar, tidak boleh ditijak. Ya, ngapa marah dia? Ada yang begitu. Itulah kehidupan kita berjamaah ini. Makanya kan ketika kata Rasul, lurus, ya, fala takhtalifu. Ini kan konteksnya ada sahabat mohon maaf lagi bermasalah. Kan tidak mungkin rapat kata Rasul dikosoknya oleh beliau. Ya. Harus kan pala takhtalifu, jangan berselisih. Kenapa? Karena dua orang ini lagi punya masalah. Begitu tadi. Wallahu alam. Secara aturannya saf depan paling bagus kan? Ya. Paling utama. Nah, bagaimana tentang ibu-ibu? Ya. Karena saf ibu-ibu kan katanya yang paling bagus yang paling belakang. Baik. Demikian Ustaz. Oke. Khairus sufuf al-awwal, sebaik-baik saf adalah yang paling depan untuk laki-laki, ya. Dan sejelek-jelek saf adalah yang paling belakang. Sebaliknya untuk cewek, ya, wa khairus sufuf adalah yang paling belakang. Dan sejelek-jelek sop yang paling depan. Itu saya bilang, ini konteksnya ketika dia sholatnya yang tidak katik sitar. Artinya lanang betina jadi satu, tidak ada sutroh semacam ini. Maka ketika tidak ada sutroh semacam ini, maka bagaimana? Dia yang paling belakang hitungannya.
Ya kan? Itu pendapat yang pertama. Ya. Jadi ketika sudah ada sutra, maka hitungannya samo. Ya, yang dihitung yang dia di depan tadi. Itu karena menghindari fitnah tadi. Yang kedua adalah ini ketika sholatnya itu apa? Sholatnya kan yang sutra itu kan pada masa Rasul itu belum ada tuh sutra. Ya kan? Artinya pada masa Rasul dari awal ada yang tidak ada sutra. Ya, sehingga sutra untuk cewek ini bukan menjadi syarat sah pelaksanaan sholatnya ibu. Ya, karena memang pada awalnya sutra belum ada. Ya, cuma tadi untuk lebih menghindari fitnah tadi kata Rasul yang paling belakang paling baik tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika sholat mungkin di tanah lapang, ya kan? Kan begini, sop lanang, lah penuh. Kadangkala ibu-ibu ngumpul. Ada yang baru datang, tidak mungkin ke depan. Akhirnya dia di belakang ibu-ibu. Makanya kata Rasul letakkan dewasa, anak-anak, ya kan? Kaget yang paling belakang adalah ibu-ibu. Maka itu pun kategori tadi artinya sop yang paling baik adalah yang paling belakang tadi. Cuma lebih disepakati konteksnya yang terbuka. Tapi ketika tertutup semacam ini hitungannya adalah normal. Hitungnya tetap ngisi yang dari depan tadi. Wallahu alam. Khair. Habis sudah? Assalamualaikum Tad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, kalau tadi kan menyambung soft. Ya. Nah, bagaimana kalau orang yang memutus soft? Iya. Nah, itu gimana Tad? Man qata'a saf kata Allah rahmah. Kan begitu hadisnya. Siapa yang memutuskan saf, maka Allah memutuskan rahmat darinya tadi. Maka keluar hadisnya, sesungguhnya di saat kamu sholat itu kamu mendapatkan rahmatnya Allah. Sehingga ketika saf terputus, apakah sholatnya sah? Sholat jamaahnya tetap sah. Ya, tapi nanti akan masuk memutuskan saf itu hukumnya adalah makruh. Makanya kata Rasul, sawu sufufakum fa inna taswiyata saffi min tamamis shalah. Luruskan aqimu sufufakum dalam hadis yang lain, rapatkan luruskan saf kalian karena itu bagian daripada kesempurnaan salat. Kan begitu. Nah, maka saudaraku yang dimuliakan Allah tadi, sampai Rasul katakan, wa man saddal furjah. Sadda itu artinya sehingga tidak memutuskan. Siapa yang dia galak nutup tadi, maka Allah angkat derajatnya. Ya. Itu hukumannya, kebaikannya juga disebutkan tadi. Maka itu saya bilang tadi, ya, tugas kita tidak hanya imam, sesama kita saling ingatkan, Pak tolong Pak diisi dulu, masih kosong, kan begitu. Sehingga sama-sama kebaikan tidak dapat. Nah, cuma kadang-kala kan begini, ya, yang galak menjadi perdebatan kan anak kecil itu yang galak menjadi perdebatan itu. Apakah anak kecil itu memutuskan shaf atau tidak, kan begitu. Taib. Bagi yang memutuskan dianggap satu, anak kecil tadi bawa najis tadi ketika dia belum disunat tadi, itu kan, sehingga dianggap seperti, mohon maaf, saya sholat nih, di sini ada tas, begini kan. Nah, tas ini kan memutuskan antara satu dengan yang lain. Nah, budak kecil tadi, anak kecil tadi dikiaskan semacam itu. Jamaahnya tetap sah, tapi dia tadi begitu. Saya bilang betul memang, cuma tidak ada jaminan yang tua tadi pacak menjaga kesucian. Tidak ada jaminan, ya kan? Tapi kita melihat zahirnya, kebanyakannya anak-anak semacam itu. Lalu bagaimana dia anak-anak? Dia sudah ngerti, ya kan? Dan dia sudah tahu. Makanya kan nanti ketika bicara imam, ya, maka kata imam, saya pernah menjadi imam pada masa Rasul, dan usia saya ketika itu 70 sana. Ketika itu usia saya tuh 7 tahun. Artinya kondisinya beliau sudah paham dengan ngerti. Tadi ada anak yang di depan. Apa kata Rasul? Man sabaqa ilai fa huwa ahqqu minhu. Siapa yang lebih datang duluan maka dia lebih berhak. Tapi konteksnya anak ini sudah paham, ngerti bagaimana bersuci, wudhu dan sebagainya, kan begitu. Maka saya selalu sarankan untuk menjaga kenyamanan bersama, ya, maka yang bawa anak ambillah paling pojok. Jangan sampai sholat ini putus tak sab kita ini.
Kenapa tidak sedikit kita menemukan orang-orang kalau dia safnya putus dianggapnya sholatnya tidak sah, sehingga dia tadi menjadi selama dia sholat memikirkan, nah sholat ini sah tidak, sah tidak, sah tidak. Jadi kenapa disebutkan aturannya tadi, apa ancamannya tadi, agar kita tidak melakukan itu. Kenapa disebutkan keutamaannya, agar kita semangat untuk tidak meninggalkan ya hal tersebut, menjaga shaf tadi jangan sampai putus tadi. Wallahu alam. Masih ada? Habis? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini soal saf ini yang banyak terjadi itu ketika imam sudah memerintahkan supaya diluruskan sawu sufufakum dan sebagainya, lah ternyata sudah dilaksanakan ini oleh jamaah, mana yang kosong ditutup, mana yang kosong ditutup. Tahu-tahu imam sudah baca Allahu Akbar, ini belum selesai ini. Karena jamaah banyak. Akhirnya ada yang terputus saf. Ada yang tidak nyambung. Kenapa? Karena di belakang sudah sudah takbir, yang di sini masih kosong gitu. Ini kasusnya banyak sekali karena jamaah atau masjidnya besar. Mungkin juga seperti di sini bisa saja terjadi. Ini bagaimana kasus ini bisa diatasi, dan kemudian ini sikap imam itu ya paling tidak harus menyadari juga bahwa jamaah ini kan banyak, jadi jangan segera takbir sebelum dirasa bahwa saf ini sudah terselesaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kondisi imam bisa melakukan itu kalau masjidnya tidak besar. Kalau masjidnya besar seperti Masjidil Haram, Masjid Agung, tidak tertunggu gitu. Makanya kan ketika Masjidil Haram tuh sudah Allahu Akbar, maka sesama jamaah saling ingatkan. Yang kedua, memang ada kondisi itu bisa ditunggu karena bisa dipantau oleh imam tadi. Maka itu saya bilang tadi, maka Ustadz Rasul kan tidak memulai sebelum iyo, karena jamaahnya kelihatan oleh Rasul. Ya, maka ketika imamnya bisa menjaga itu karena imam bertanggung jawab terhadap jamaahnya tadi, maka ditunggunya. Kita juga nak paham Allah berlakoman bercepet, cuma kan yang jadi masalah kita tuh lama nunggu kadang-kadang. Allah Akbar, syahadu Allah, belum dia nak maju tadi, ngapa nunggu ku wong. Akhirnya lah sudah siap galau, masih belakang belum siap tadi. Maka saya bilang tadi, yang pertama imam berusaha ingin merapatkan dulu. Pak, tolong Pak, diisi dulu Pak. Tidak apa-apa ngomongnya, tidak apa-apa. Tolong Pak, isi dulu, dipenuhi. Lah sudah siap baru Allahu Akbar. Ternyata Ustadz makmumnya lah disuruh, masih tidak galak juga. Apa kita usir? Tidak usah. Dia sudah bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Yang kedua, sesama makmum kita sama-sama saling bantu. Pak, maju dulu Pak. Pak, tolong Pak, isi dulu Pak. Ya, untuk kesempurnaan sholat kita. Imamnya bergerak, makmum yang lain juga bergerak tadi, sehingga sama-sama kita dapat kebaikan itu. Cuma memang saya tidak pungkiri ada imam yang tidak ngasih lagi. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus Allahu Akbar, makmumnya masih buyar. Nah itu kan. Nah maka imam siap-siap akan menanggung daripada kondisi makmum yang dia pimpin tadi. Jadi begitu Ji. Saya tidak pungkiri, maka kalau bisa ditunggu, kenapa tidak merapikan saf terlebih dahulu. Ya, ketika kondisinya memungkinkan. Kita mulai, ternyata kawan-kawan yang lain juga sesama makmum saling mengingatkan agar sama-sama kita mendapatkan kebaikan itu. Ya, itu saya bilang tadi, tidak semuanya kita serahkan kepada imam tadi, sehingga kita dapat kebaikan itu sama-sama tadi. Wallahu a'lam. Habis ya? Ya. Ya.
Iya. Benar. Ya. Yang pernah saya dengar itu katanya tidak sah kalau dia sendirian. Baik. Harus ada yang menemani. Iya. Yang sab terakhir tadi mundur ke belakang satu. Apakah benar itu, Bang? Jadi itu begini hadisnya. La salata li fardhi khalfis saffi. Nah, kalimat lah ini yang menjadi perbedaan. Maka saya lupa Maliki atau Hambali dia dipahaminya tidak sah. Yang dia sopnya dewean dak katik kawan. Tapi Syafi'i dia tetap sah. Salatnya berjamaah tetap sah. Cuma pahalanya tidak sempurna. Makanya bagaimana caranya? Contoh, ini sopnya dewean. Saya di belakang dewean. Saya ambil ke sebelah kanan dikit. Lalu dua cara. Allahu Akbar, tepak. Yang ini dia akan mundur. Cara pertama. Cara kedua, tepak dulu, dia mundur, baru Allahu Akbar. Ustadz kan kosong yang di belakang imam ini, maka yang sinilah geser. Terus geser. Kaget di situ ada si kok kosong. Ketika ada satu lagi datang, dia ngisi yang kosong tadi. Betul Ji. Jadi memang dua pemahaman. Jadi pemahaman yang pertama tidak sah. Karena berdasarkan hadis tadi, la salata li fardil khalfis saffi. Tidak dianggap salat yang mereka sopnya dewean dak katika kawan. Cuma jadi masalah kita nepak kawan ngerti tak? Pak, luas tempat tuh. Ini dah. Bagaimana? Bismillah. Pokoknya Pak Haji Allahu Akbar walaupun dewean, bukan kita dak galak, cuma memang kawan belum paham. Bagaimana? Bismillah, tetap mendapatkan, karena la sholata dipahami juga tidak sempurna, bukan tidak sah tadi. Oke, jadi begini Ji, sebenarnya nepak itu ijtihad baik, ngasih tahu. Walaupun tidak nepak, kalau sudah ngerti, paham dia. Saya kuatkan begini ya, saya kuatkan. Allahu Akbar, tahu kawan nih, dewean, mundur dewek dia, ngawani. Walaupun tanpa dipegang tadi ya, pegang saja, jangan tepak kuatnya. Artinya ini ijtihad baik untuk ngasih tahu tolong kawannya aku. Walaupun dia tidak megang dan dia tahu mundur dewe. Ya. Taib ijalu imam, maka memulai dari yang tengah. Dia di mana do? Di pinggir. Melok dia. Melok dia. Iya, contoh kita datang ini, nah ada dua, tengah kata Ustaz, biarlah, nah kita ke pinggir, melok sana, jangan ditarik, jangan. Atau datang, di situ ada dua, di sini ada, di situ ada, yang mana lah kami ini, situ ada, kita ambil di tengah, karena ada kan, di sini ada, di sana ada, ya tadi karena belum ngerti, masuk Allahu Akbar, nah, pinggir. Yang tadi ngapa di pinggir kiri kanan dong tuh, ngambil kanan. Yang ini ngapa kiri kanan ini, mulai dari tengah, karena ilmunya tadi. Ya, karena kalau ada di tengah kita ngisi tengah. Kalau ternyata ada di kiri, di kanan kita melok yang kanan. Ustadz ada di kiri, melok yang kiri. Yang penting ada kawan. Jangan ditarik ya, ditarik diangkat ke jangan. Sudah sholat ribut bahkan lagi sholat ribut pula. Habis ya, panjang pembahasan saf itu. Habis ya. Nastaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa nas'aluka ya Allah uluman katsira tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nastaudiuka ma qara'na fi hadzal sabah al mubarak ya Allah farudduhu ilaina inda hajatina ilaih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minna taqabbal ya karim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.